Di tengah maraknya brand gaming yang berlomba-lomba untuk bikin sebuah mechanical keyboard buat para hobis, entah itu yang gampang dimodifikasi atau bahkan sampai beneran bikin sebuah custom mechanical keyboard. Tapi kali ini Dario malah merilis sebuah keyboard yang beda jauh dengan dunia tersebut, yaitu sebuah mechanical keyboard low profile dengan dua koneksi yang diberi nama Dario Gemini EK868. Semenarik apakah keyboard ini? Mari kita bahas. Gue akan mulai dari desainnya dulu. Secara sekilas keyboard ini terlihat sangat elegan, keren, dan simpel. Tapi mari kita lihat detailnya. Untuk layoutnya di sini EK868 menggunakan layout 65% dengan 68 keys, yang mana layout ini cenderung aman buat kebanyakan orang karena masih memiliki dedicated arrow keys dan ada beberapa modifier di atasnya. Gue sendiri suka dengan layout 65% karena dalam aktivitas gue sehari-hari seperti ngedit, ngetik, dan main game itu benar-benar terakomodasi dengan baik, tapi tetap dengan form factor yang compact, jadi nggak sampai menu-menuin meja. Apalagi keyboard low profile kayak gini memang mengutamakan portabilitas. Keyboard ini punya tebal maksimum hanya di sekitar 3 cm aja, yang mana untuk sebuah mechanical keyboard memang termasuk tipis sih, makanya disebut sebagai low profile. Kalau kita lihat bagian bawahnya, hampir seluruh permukaannya ini dibuat tipis, meskipun tetap aja ada bagian yang cukup tebal di mana di dalamnya pasti adalah tempat untuk menyimpan baterainya. Sekaligus biar keyboard ini ergonomik karena memang nggak punya tambahan angled fit di sini. Cuman ada dua buah rubber fit super gede pada bagian atasnya dan dua buah rubber fit kecil pada bagian bawahnya. Untuk di samping atas ada dua buah saklar. Yang pertama ada saklar untuk pindah mode antara Windows dan Mac, karena memang si EK868 ini support Mac. Makanya di bottom row keycapsnya ada layout Mac-nya juga. Tapi sayang banget gua kurang suka sama tulisan Win Mac-nya ini yang gede banget. Rasanya tuh kurang proporsional aja gitu loh. Terus di sebelahnya ada saklar untuk pindah-pindah slot device atau modenya, karena EK868 ini support dua koneksi. Posisi A itu untuk wired mode via USB Type-C dan posisi angka 123 adalah mode Bluetooth dengan 3 slot device. Sayang sekali step di antara slotnya ini terlalu mepet-mepet, jadi kalau kita mau switch ke nomor-nomor yang di tengah, misal nomor 1 atau nomor 2, itu agak susah berhenti tepat di tengah-tengah kalau memang gesernya itu nggak pelan-pelan. By the way, untuk cara pairing Bluetooth-nya gampang aja, kita tinggal posisikan slot device ke nomor yang kita inginkan. Dia bakalan otomatis masuk ke pairing mode kalau memang kita belum pernah pairing. Kemudian tinggal cari aja EK868BT keyboard pada device kita dan pairing deh. Kalau slotnya udah terisi dan kita mau ganti device yang udah di pairing, itu tinggal pakai manual pairing aja dengan cara hold Fn plus Q sampai indikator BT connect-nya blinking. Klaim dari Dario-nya dalam mode Bluetooth ini dengan backlight nyala, baterainya bisa tahan sekitar 6 hari. Sedangkan dengan keadaan tanpa backlight, baterainya ini bisa tahan sampai 31 hari. Dengan estimasi penggunaan total sekitar 4 jam dalam sehari. By the way, backlightnya ini single color S blue aja dengan pengaturan brightness yang disimpan di Fn plus spacebar. Lanjut ke bagian atas. Ini bagian bezelnya gue suka sih. Manis banget dengan komposisi slim bezel pada bagian kanan kiri bawahnya dan ada jidat yang gak terlalu tebal di bagian atasnya. Cuma sayangnya gue kurang suka ada indikator dan tulisan BT Connect di bagian kanannya. Menurut gue jadi kurang clean aja. Mendingan lampu indikatornya ini diintegrasikan dengan keys lainnya. Terus untuk build quality dari case-nya ini untuk ukuran low profile gua rasa udah cukup bagus sih. Cuman menurut gua bagian pinggiran dari aluminium plate-nya ini sedikit kurang halus. Memang kalau diraba-raba nggak sampai lukain tangan, tapi kalau diperhalus lagi bakalan lebih mantep sih. Atau dibuat pinggirannya itu ala-ala diamond cut. By the way, keyboard ini ringan loh, beratnya cuman sekitar 400 gram. Kemudian mari kita bahas soal keycaps-nya. Di sini Dario pakai material ABS dengan metode printing yang bernama pad printing. Ini salah satu hal yang gua sayangkan banget sih. Metode pad printing ini adalah salah satu metode umum pada printing keycaps yang rawan banget ngelupas-lupas. Masalahnya keycaps-nya ini nggak punya universal mounting MX style kayak keycaps mechanical keyboard pada umumnya. Karena memang switch yang dipakainya ini adalah switch low profile juga dengan keil mount. Jadi untuk cari keycaps aftermarketnya bakalan susah banget, apalagi lewat 65% dengan bottom row yang nggak universal kayak gini. Maka dari itu menurut gua kalau nggak universal kayak gini mendingan kasih printing yang lebih bagus dari pad printing. Kalau bisa sih dikasih die sub ataupun double shot. Soalnya sayang banget kalau printing keycapsnya ini ngelupas-lupas bakalan kelihatan jelek. Sebenarnya nggak ada patokan pasti pad printingnya ini bakalan bertahan berapa lama karena faktornya itu banyak, jadi bisa aja awet, tapi tetap aja lebih awet die sub ataupun double shot. Lanjut ya, sekarang kita bahas mengenai switchnya. Jadi si Dario EK868 ini hadir dengan dua varian switch, ada red switch dan brown switch. Untuk unit yang ada di gua ini adalah varian yang brown switch alias switch dengan karakteristik tactile.
Di sini Dario menggunakan switch hasil kolaborasi antara Kill dan Dario dengan feel bump yang cenderung tipis serta memiliki travel yang pendek karena ini switch low profile. Bottoming outnya dia hanya di 3,0 mm, kalau di switch normal kan 4,0 mm. Jadi memang berasa banget bedanya dengan switch normal pada umumnya. By the way, mari kita typing test. Hal terakhir yang bisa gue bahas dari keyboard ini tinggal masalah shortcut-shortcutnya aja, dimana pada bagian 6 row-nya dipenuhi dengan shortcut-shortcut yang layoutnya ini layout Mac banget sih. Dari mulai adjust brightness, mission control, dashboard, search, dan multimedia keys. Jadi kurang lebih segitu aja yang bisa gue bahas mengenai Dario EK868 ini. Untuk harganya dia ini dijual dengan harga Rp800.000. Kalau kalian minat silahkan cek link di deskripsi di bawah. Overall EK868 ini kelihatan dibuat seperti memprioritaskan Mac user dari mulai masalah shortcut 6 row tadi, terus ada Mac mode, support Bluetooth, dan desainnya ini slim-slim gitu dengan warna silver. Setupnya tuh Mac banget kan. Meskipun begitu kalau kalian pengguna Windows ya nggak akan ada masalah juga sih, karena memang ada Windows mode-nya, jadi layoutnya nggak akan kebalik-balik. Dari segi keyboardnya sendiri gue suka sama desainnya, gue suka sama portabilitasnya, tapi memang masih ada yang perlu diimprove. Salah satunya masalah metode printing pada keycaps yang digunakannya tadi. So ya, kalau memang kalian cari sebuah mechanical keyboard 65% yang slim, portable, punya 2 koneksi, apalagi cari yang Mac friendly, EK868 ini bisa jadi pertimbangan. Segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.